Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnold Saksina Siregar dari kelas 12 MIA 4 asal sekolah SMA Negeri 1 Batsangkuis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nah, sebelum masuk ke contohnya, saya akan menjabarkan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan interkuartil merupakan selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. J sama dengan Q3 kurang Q1. Simpangan kuartil merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Dengan kata lain, simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. QD sama dengan 1/2 setengah dari Q3 QD kurang Q1. Dengan Q1 sama dengan kuartil bawah, Q3 sama dengan kuartil atas, J sama dengan jangkauan, QD sama dengan simpangan kuartil. Berikut ini ya. Nah, agar lebih paham, langsung saja kita masuk ke contoh soal berikut ini. Diketahui nilai 50 sampai 55, 56 sampai 61, 62 sampai 67, 68 sampai 73, 74 sampai 79. Diketahui frekuensinya 14, 11, 40, 10, 5. Nah, setelah selesai dari frekuensi dan nilainya, kita akan mencari jawaban soal tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Untuk menjawab soal tersebut, kita akan mencari FK-nya dulu. Untuk mencari FK, kita ambil dari nilai frekuensi awalnya, yaitu 14. Setelah itu kita cari nilai frekuensi keduanya, yaitu 14 ditambah 11 hasilnya 25, 25 ditambah 40 hasilnya 65. Setelah itu 65 ditambah 10 hasilnya 75, 75 ditambah 5 hasilnya 40. Nah, setelah kita mencari nilai FK-nya, langsung saja kita mencari nilai Q3-nya untuk menjawab soal jangkauan interkuartilnya, yang dimana nilai Untuk mencari Q3, kita tentukan dulu nilai Q3-nya dengan rumus Q3 3/4 kali N. jadi itu dulu. Nah, di rumus itu kan ada nilai N. Untuk mencari nilai N itu, kita jumlahkan semua nilai frekuensinya. Setelah kita jumlahkan, itulah nilai frekuensinya. Nilai N. Di rumus Q3 itu kan ada N. Untuk mencari nilai N-nya, kita jumlahkan seluruh nilai frekuensinya. Nah, setelah jumlah frekuensinya, setelah nilai frekuensinya dapat, jadi nilai N-nya adalah 80. Jadi 3/4 kali 80 sama dengan 60. Setelah kita tahu Q3-nya terletak di mana, langsung saja kita masuk ke rumus Q3. TB 3/4 N kurang FK per FQ 1 dikali I. Nah, di situ kan ada nilai rumus TB. Untuk mencari nilai TB-nya, kita cari nilai yang mendekati 60 atau melewati 60.
Nah, yang ada melewati dari 60, yaitu 65. Berada di kelas 62 sampai 67. Jadi TB-nya 62 kurang 0,5 sama dengan 61,5. Nah, di rumusnya kan ada FK. Untuk mencari nilai FK-nya, kita lihat nilai frekuensinya. Frekuensi kumulatif sebelum 65, yaitu 25. Kemudian kita cari nilai FK-nya di Kemudian kita cari nilai frekuensinya di rentang kelas 62 sampai 67. Jadi nilai frekuensinya adalah 40. Di rumusnya itu ada nilai I, yang dimana itu panjang kelas. Untuk mencari nilai panjang kelas, kita cari rentang kelasnya 50, 51, 52, 53, 54, 55. Jadi panjang kelasku ada 6. Setelah kita mencari nilai keseluruhannya, langsung saja nilai keseluruhannya kita masukkan ke rumus. 61,5 ditambah 60 kurang 5/40 kali 6 sama dengan 61,5 ditambah 35/40 kali 6 sama dengan 61,5 tambah 210 ditambah 40. Nah, 210 itu kita cari dari 35 kali 6, hasilnya 210. Nah, 210 dibagi 210 per 40. Nah, 210 dibagi 40 hasilnya 5,25. Jadi 61,5 ditambah 5,25 hasilnya 66,75. Nah, itulah hasil dari Q3-nya. Nah, setelah sudah mencari Q3-nya, selanjutnya kita mencari Q1. Nah, untuk mencari di mana Q1 terletak, sama seperti Q3, bedanya hanya di rumusnya saja. Kalau Q3 kan dia rumusnya 3/4 kali N. Sedangkan kalau Q1 bedanya rumus 1/4 kali N. Kita akan mengkalikan rumus tersebut untuk mencari jalan menyelesaikan frekuensi nilai tersebut. 1/4 kali N sama dikali 80 sama dengan 20. Kenapa sini 20? Karena 1 kali 80 sama dengan 80. 80 dibagikan 4 sama dengan 20. Ya, begitu hasilnya. Setelah kita mencari nilai tersebut, kita akan mencari tepi bawah, TB. Bagaimana mencari nilai TB? Kita lihat nilai kelasnya di 56 kurang 0,5 sama dengan 55,5. Setelah kita mencari nilai TB, kita di rumus itu kan mempunyai frekuensi kumulatif. Bagaimana mencari nilai frekuensi kumulatif? Q1 kan terletak di 20. Nah, di tabel FK kan nggak ada pas-pasan 20, jadi ngambil yang melebihi 20. Lalu FK nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya itu 14. Nah, nilai frekuensi kumulatifnya adalah 14. Setelah itu kita mencari frekuensinya.
frekuensinya berada di deretan kelas 56 sampai 61, yaitu 11. Setelah mencari frekuensinya yang 11 itu, nilai frekuensinya 11. Habis itu kita melihat rumus, kan ada I. I itu apa? I itu panjang kelas. Panjang kelasnya ada 6, sama seperti Q3 tadi. Untuk mencari, setelah kita mencari keseluruhan nilai frekuensinya, kita akan mencari nilai-nilai tersebut. Kita akan menyatukan nilai-nilai tersebut. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N kurang FK per FQ1 dikali I. Itu rumus untuk menyelesaikan nilai-nilai tersebut. Di sini kan nilai TB akan turunkan sama dengan 55,5 ditambah nilai N-nya tadi 20 kurang nilai FK-nya 14. Jadi 20 kurang 14 per nilai FK frekuensinya 11. Diturunkan 11 dikali 6. Sama dengan kita turunkan lagi nilai tepi bawahnya 55,5, seterusnya ditambah 6/11 dikali 6. Kenapa nilai 6-nya? Karena 20 kurang 14 sama dengan 6. Terus sama dengan 55,5 ditambah 36/11. Kenapa 36? Karena 6 kali 6 36. Itu kita akan sama dengan 55,5 ditambah 3,27. Kenapa 3,27? Karena 36 bagi 11 hasilnya 3,27. Terus kita tambahkan 55 tambah 55,5 tambah 3,27 sama dengan 58,77. Jangkauannya kita satuin. J sama dengan Q3 kurang Q1. J sama dengan 66,7 kurang 58,77 sama dengan 7,98. Nah, setelah sudah mendapatkan jangkauan interkuartil, selanjutnya kita menentukan simpangan kuartil, yang dimana rumusnya itu QD 1/2. Nah, QD sama dengan 1/2 Q3 kurang Q1 sama dengan 1/2 66,75 kurang 58,77 sama dengan 1/2 7,98. Jadi 7,98 dibagi 2 hasilnya 3,99. Ya, begitu saja
penjelasan dari saya tentang jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Terima kasih.我走在城南的关，看着远小的帆，愿为情